Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Anggawijaya dengan NIM 2017-396. Kemudian Saya Yurizal Yahya, NIM 233. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang tindak pidana ya. Yang pertama, pengertian tindak pidana itu sendiri. Dalam KUHP tidak diatur mengenai pengertian tindak pidana, tetapi pengertian tindak pidana dapat kita lihat dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Menurut Profesor Simons dan Utrecht dari Belanda, dalam bukunya yang berjudul Het Boek van het Nederlands Strafrecht, terbitan tahun 1937 mengatakan tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian menurut J. Bauman mengatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan, mana disertai ancaman bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Maka dapat ditarik pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam kata itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Jenis tindak pidana. 1. Delik kejahatan, misdrijven, dan delik pelanggaran of overtredingen. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan. Meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang, sedangkan delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu peroleh diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. 2. Delik formil delik, dan delik material delik. Delik formil ini mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya. Atau dengan kata lain, yang dilarang undang-undang adalah perbuatannya. Sementara delik material adalah suatu akibat yang dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu. Dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal atau dengan berkata. Tahan lain yang dilarang dalam delik material adalah akibatnya. Next. Delik kesengajaan, dolus, dan delik kealpaan, culpa. Delik dolus adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan, sementara delik culpa adalah suatu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan. 4. Delik aduan dan delik umum. Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, sedangkan delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan. Next. Delik umum dan delik khusus. Delik umum suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang, sementara delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer. 6. Delik omissionis dan komisionis per omnissionem komisa. Apabila perbuatan dilarang oleh undang-undang dilanggar dengan perbuatan secara aktif, berarti melakukan delik komisionis. Suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang disebut delik komisionis apabila perbuatan yang diharuskan atau diperintahkan itu dilanggar dengan tidak berbuat berarti melakukan delik omissionis. Sementara delik omissionis per omissionis komisa adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu. Next. Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut. Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat. Sementara delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan satu dan lainnya berhubungan erat dan berlangsung terus-menerus. 8.
delik politik murni, dan delik politik campuran. Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan untuk kepentingan politik, sementara delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum. Next. Dan yang terakhir, delik biasa dan delik berkualifikasi. Delik biasa adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidana. Sedangkan delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman pidana. Next. Kemudian ada unsur-unsur dalam tindak pidana, yaitu suatu tindak pidana terdapat hal penting seperti yang tertuang dalam buku yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana oleh Prof. Muljanto, SH, yaitu perbuatan pidana harus memenuhi yang pertama, adanya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Yang kedua, hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Yang ketiga, keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Yang keempat, adanya sifat melawan hukum yang berupa unsur subjektif dan unsur objektif. Adapun makna dari kedua unsur tersebut adalah yang pertama, unsur objektif merupakan suatu perbuatan yang memunculkan akibat dari adanya perbuatan baik yang telah dilakukan atau gagal dilakukan. Bisa saja perbuatan itu dilakukan dengan atau tanpa adanya keadaan yang turut menyertai perbuatan tersebut. Sementara unsur subjektif adalah adanya perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan yang dapat dihubungkan dengan keadaan di mana perbuatan itu dilakukan. Selain itu, terdapat dolus dan culpa yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Pada tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibunya, diatur dalam pasal 341 KUHP yang berbunyi, seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara lamanya 7 tahun. Pada unsur pokok dalam pasal 341 KUHP tersebut ialah seorang ibu dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak dilahirkan. Sedangkan dalam unsur penting dalam rumusan pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya si ibu harus didasarkan atas suatu alasan atau motif, yaitu didorong oleh perasaan takut akan diketahui atas kelahiran anaknya. Jadi pasal ini hanya berlaku jika anak dibunuh oleh ibu adalah anak kandungnya sendiri, bukan anak orang lain, dan juga pembunuhan tersebut khususnya pada saat anak itu dilahirkan atau belum lama setelah dilahirkan. Apabila anak yang dibunuh itu telah lama dilahirkan, maka pembunuhan tersebut tidak termasuk dalam introduced like, melainkan pembunuhan biasa menurut pasal 338 KUHP. Seperti pada kasus ibu Iki melahirkan seorang bayi di kamar mandi pada tahun 2018 lalu, tak ingin ketahuan keluarganya, dia pun membekap sang bayi hingga tewas. Setelah dipastikan tewas, bayi tersebut kemudian dibungkus plastik. Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut kemudian dibuang tersangka ke dalam kandang ayam, hingga akhirnya ditemukan oleh warga. Maka unsur-unsurnya yaitu yang pertama unsur subjektif, yaitu dengan sengaja. Kemudian unsur subjektif yang pertama petindaknya yaitu seorang ibu, yaitu Ibu Suci sendiri. Perbuatannya menghilangkan nyawa dengan cara membekap bayinya. Sementara objeknya nyawa sang bayi. Untuk waktunya pada saat waktu bayi baru dilahirkan. Motifnya karena takut diketahui melahirkan oleh keluarga. Syaratnya, petindak haruslah seorang ibunya, yang artinya ibu dari bayi yang dilahirkan, atau ibu kandung sendiri. Pada tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, kindermord, yang diatur oleh pasal 342 KUHP berbunyi, seorang ibu dengan sengaja menjalankan keputusan yang diambil sebab takut ketahuan bahwa
ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada saat dilahirkan, atau tidak lama kemudian daripada itu dihukum karena membunuh bayi secara berencana dengan hukuman penjara selama 9 tahun. Perbedaan pasal 342 KUHP dengan pasal 341 KUHP adalah pada pasal 342 KUHP telah direncanakan terlebih dahulu. Artinya, sebelum melahirkan si bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara yang sangat matang untuk melakukan pembunuhan dan mempersiapkan alat-alat apa yang akan dipakai. Tetapi pembunuhan bayi yang baru dilahirkan tidak memerlukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk membedakan dengan pasal 341 KUHP, khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya. Misalnya, contoh kasus Lita yang melahirkan sang bayi di kamar kontrakan yang sudah memperkirakan tentang tanggal ia melahirkan dan telah menyiapkan pisau untuk menusuk sang bayi ketika baru melahirkan. Karena malu hasil hubungan gelap dengan kekasih, dia pun menusuk sang bayi hingga tewas. Setelah dipastikan tewas, bayi tersebut kemudian dibungkus kain dan dikurung kemudian dikuburkan di pekarangan sekitar rumah. Hingga akhirnya tercium bau tidak sedap dan ditemukan oleh teman kuliah Lita tersebut. Maka unsur-unsurnya terdiri yaitu yang pertama unsur subjektif, yaitu dengan sengaja. Yang kedua, adanya putusan kehendak yang diambil sebelumnya dengan mempersiapkan pisau untuk menusuk sang bayi. Sementara untuk unsur objektif, petindaknya ialah seorang ibu yaitu Lita, perbuatannya menghilangkan nyawa dengan cara menusuk bayinya. Yang ketiga, objek atau nyawa bayinya. Yang keempat, waktunya pada saat waktu bayi dilahirkan. Yang kelima, motifnya karena malu hasil hubungan gelap. Seharusnya seperti di pasal 341, petindaknya harus seorang ibu yang artinya ibu dari bayi yang dilahirkan. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Pengguguran kandungan. Kata pengguguran kandungan adalah terjemahan dari kata abortus provocatus yang dalam kamus kedokteran diterjemahkan dengan membuat keguguran. Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP pasal 346, 347, 348, dan 349. Jika diamati pasal-pasal tersebut, maka akan dapat diketahui bahwa ada 3 unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan. Unsur-unsur tersebut adalah 1. Janin, 2. Ibu yang mengandung, 3. Orang ketiga, yaitu yang terlibat pada pengguguran tersebut. Next. Tujuan pasal-pasal tersebut adalah untuk melindungi janin. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat arti janin sebagai 1. Bakal bayi atau masih di kandungan. 2. Embrio setelah melebihi umur 2 bulan. Perkataan gugur kandungan tidak sama dengan matinya janin. Kemungkinan janin dalam kandungan dapat dibunuh tanpa gugur. Namun, membuat undang-undang dalam rumusan KUHP belum membedakan kedua hal tersebut. Next. Pengaturan KUHP mengenai pengguguran kandungan adalah sebagai berikut. 1. Pengguguran kandungan oleh si ibu. Hal ini diatur oleh pasal 346 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Perempuan dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Next. Unsur-unsur dalam pasal tersebut. Unsur subjektif dengan sengaja. 2. Unsur objektif. 1. Petindaknya perempuan. 2. Perbuatannya menggugurkan atau mematikan orang lain. 3. Objeknya nyawa kandungannya sebelum waktu keluar. Next. Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung. Hal ini diatur KUHP pasal 347 yang bunyinya sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seseorang perempuan
tidak dengan izin perempuan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Next. Pasal 347 ayat 1. Unsur subjektif dengan sengaja. Unsur objektif bertindaknya barang siapa atau dalam kata lain selain perempuan tersebut dua perbuatannya menggugurkan atau mematikan tanpa persetujuan perempuan atau yang mengandung tiga objeknya nyawa kandungan sebelum waktu keluar. Pada pasal 347 ayat 2 unsur pasal 347 ayat 1 plus akibat matinya perempuan. Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya. Hal ini diatur oleh pasal 348 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Next. Pasal 348 ayat 1 unsur subjektif dengan sengaja. Unsur objektif bertindaknya barang siapa unsur perbuatan menggugurkan atau mematikan dengan persetujuan perempuan. Unsur objek nyawa kandungan pada pasal 347 ayat 2 unsur-unsurnya pada pasal 347 ayat 1 ditambah akibat. Next. Pengukuran kandungan oleh dokter, bidan, atau juru obat. Hal ini diatur oleh pasal 349 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Pada pasal pada pasal 349, dokter, bidan, atau juru obat turut serta melakukan atau disuruh dalam pasal 346, 347, 348, maka unsur pasal 349 bertindaknya dokter atau bidan atau juru obat plus unsur-unsur 346 atau 347 ayat 1, 347 ayat 2, 348 ayat 1, 348 ayat 2, hukuman penjara pasal itu ditambah 1/3 tambah dicabutnya hak dalam menjalankan pencaharian. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap tubuh. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya, sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian, akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan. Ketentuan terkait penganiayaan itu secara singkat dapat diketahui bahwa terdapat beberapa bentuk penganiayaan antara lain penganiayaan biasa terdapat dalam pasal 351 ayat 1 KUHP, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terdapat dalam pasal 351 ayat 2 KUHP, penganiayaan yang mengakibatkan kematian pasal 351 ayat 3 KUHP, perbuatan yang merusak kesehatan pasal 51 ayat 4 KUHP, penganiayaan ringan pasal 352 KUHP, penganiayaan berencana pasal 353 KUHP, penganiayaan berat pasal 354 KUHP, penganiayaan berat berencana terdapat dalam pasal 355 KUHP.
Untuk membedakan suatu perbuatan masuk dalam kategori mana, maka kita harus melihat unsur-unsur perbuatan sendiri itu seperti apa. Jadi sebelum menentukan, jadi kita harus melihat dulu kasusnya seperti apa, baru kita bisa menerapkan pasal mana yang tepat untuk dipakai dalam kasus tersebut. Dilihat dari sesuai unsur-unsurnya, dilihat dari unsur objektif dan subjektifnya. Dalam pasal 351 KUHP hanya menyebutkan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut. Pasal 351 KUHP yang pertama, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Kedua, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang ketiga, jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang keempat, dengan penganiayaan disamakan sengaja masuk kejahatan. Yang kelima, percobaan untuk melakukan kejahatan tindak pidana. Unsur pasal 351 ayat 1 yaitu unsur objektif perbuatan yaitu menyakiti atau melukai. Yang kedua, objek perbuatan yaitu tubuh orang lain. Yang ketiga, subjek hukum orang atau barang siapa. Sementara untuk unsur subjektif, unsur kesalahan yaitu sengaja dengan adanya niat plus tahu. Jadi kita sengaja itu pasti ada niat terlebih dahulu untuk melakukan dan juga sebuah pengetahuan yang kita terima untuk bisa melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya, sakit atau luka menjadi tujuan utama dalam penganiayaan. Melukai ialah perubahan kondisi pada tubuh dari awal ke yang baru. Sedangkan menyakiti ialah akibat sebuah perbuatan yang awalnya normal menjadi tidak normal. Menurut El-Sursilloh, tindakan-tindakan di atas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya, seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu bukan penganiayaan karena ada maksud baik untuk mengobati dari seorang dokter. Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat karena anak itu nakal. Ini pun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan karena ada maksud baik, yaitu mengejar anak. Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas-batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan istrinya, atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya, maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan. Contoh lainnya ialah ada seorang perawat yang menyuntik pakainya. Kenapa tidak bisa dikatakan sebagai penganiayaan? Benar, seorang perawat tersebut menyebabkan rasa sakit terhadap pasien, tetapi perawat tersebut dilindungi oleh negara karena perbuatannya. Perawat melukai tapi bukan tujuan utamanya. Jadi tujuan utama dari suntikan tersebut ialah untuk memberikan imun atau pertahanan tubuh agar cepat kembali sehat. Selanjutnya ada tukang pijit, akupuntur, atau guru yang mencubit tetapi bertujuan mendidik. Jadi seorang guru apabila mencubit muridnya itu bukan berarti penganiayaan, tapi untuk tujuan mendidik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam prakteknya, luka memar biru itu digolongkan sebagai penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP. Perlu diketahui bahwa luka memar dan luka yang mengakibatkan warna biru pada kulit bukanlah dua luka yang berbeda. Sebagai contoh kasus dapat kita lihat dalam
Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 33 Bit B 2013 PN BNA. Dalam putusan tersebut, diketahui bahwa terdakwa memukul kedua lengan saksi dengan menggunakan gagang sapu. Akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami rasa sakit di kedua lengannya dan terdapat memar kebiru kemerahan pada kedua lengan saksi. Akibat perbuatan ini, terdakwa dihukum berdasarkan pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan dengan hukuman pidana penjara selama 2 bulan. Next. Sebagai contoh lain dapat kita lihat dalam putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung nomor 25 Bit 2011 PT Pabel. Dalam pemeriksaan di pengadilan berdasarkan visum diketahui bahwa terdapat luka memar berwarna biru di kepala, tampak luka memar berwarna biru kemerahan di kepala bagian belakang, dan tampak luka memar lengan belakang sebelah kanan berwarna biru. Luka ini disebabkan karena terdakwa memukul ke arah kepala saksi berkali-kali dengan menggunakan tangannya yang mengepal. Akhirnya, hakim menghukum terdakwa atas tindakan penganiayaan dalam pasal 351 ayat 1 KUHP dengan pidana penjara selama 3 bulan. Nah. Pasal 352 KUHP untuk penganiayaan ringan. Jenis luka: 1. Luka berat, pasal 90 KUHP. Luka biasa atau luka ringan. Luka atau melukai. Luka ringan terdapat dalam pasal 352 KUHP, yaitu tidak menimbulkan penyakit, tidak mengalami jabatan atau pekerjaan. Mati karena penganiayaan, karena pembunuhan. Next. Pasal 353 KUHP, penganiayaan berencana. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ayat 1, penganiayaan, luka biasa, luka berat, luka ringan. Next. Penganiayaan berat, pasal 354 KUHP. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Unsurnya pasal 351, penganiayaan biasa ditambah luka berat, pasal 90 KUHP. Next. Pasal 355, penganiayaan berat berencana. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana paling lama 12 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Unsur pasal 355 yaitu pasal 354 plus rencana adanya tenggang waktu dan ketenangan batin. Next. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.